Assalamualaikum, hai semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, sekarang kita belajar yuk. Oke guys, jadi ada beberapa PSAK baru yang efektif di Januari 2020. Itu ada PSAK 71 yang mengadopsi IFRS 9 tentang instrumen keuangan. Ada PSAK 72 yang mengadopsi IFRS 15 tentang pendapatan kontrak pelanggan. Dan ada PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 tentang sewa. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas PSAK 73 leases atau sewa. Poinnya itu adalah apa sih PSAK 73 itu? Contoh kasus dan bagaimana sih perhitungannya? Dan bagaimana pencatatan jurnalnya? Oke, jadi yang poin 1, PSAK 73 ini mengatur tentang urusan sewa dan menggantikan beberapa PSAK sebelumnya seperti PSAK 30 yang mengatur tentang sewa, ISAK 23 tentang sewa operasi, dan ISAK 25 yang mengatur hak atas tanah. Pihak penyewa harus mencatat dan membukukan semua transaksi sewa sebagai financial lease atau sewa finansial, sedangkan untuk sewa operasi atau operating lease hanya bisa dilakukan apabila sewa berjangka pendek atau kurang dari 12 bulan dan bernilai rendah, misalnya sewa laptop, printer, dan lain sebagainya. Oke, jadi maksud dari poin 2, sebelum adanya PSAK 73, kita catatnya sebagai prepaid expense. Contohnya, seperti sewa gedung yang sudah kita bayar di muka selama 1 tahun. Itu akan kita catat sebagai prepaid dan diamortisasi setiap bulan. Nah, sekarang karena adanya PSAK 73 ini, hanya yang sewa berjangka panjang dan nilainya material akan kita catat sebagai aset dan diakui hutangnya. Oke, kita lanjut ke contoh kasus ya, supaya lebih paham. Jadi ada PTA yang akan melakukan sewa gedung kantor untuk kegiatan operasional bisnisnya. Nah, informasi yang kita dapat nih dari kontrak sewa tersebut, yang pertama, sewa selama 5 tahun dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir di Desember 2024. Yang kedua, biaya sewa setiap bulannya sebesar 10 juta. Yang ketiga, tanggal invoice atau pembayarannya dilakukan setiap awal tahun, jadi setiap bulan Januari ya. Dan yang keempat, interest rate-nya ini 6%. Oke, jadi dari contoh kasus yang tadi, ini dia tabel perhitungan sewa gedungnya. Ini yang di kolom 1 periode dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2024. Yang tadi sudah kita ketahui kalau kontraknya itu selama 5 tahun. Yang di kolom 2 ini bulannya ini 1 tahun 12 bulan. Yang di kolom ketiga ini sewa per bulan yang kita ketahui 10 juta per bulan. Yang di kolom keempat ini invoice amount-nya, pembayarannya. Ini 10 juta kita kali 12 sama dengan 120 juta. Di kolom kelima ini akan kita present value-kan karena adanya perbedaan besaran nilai uang di masa kini dengan di masa depan. Nah, ini dia rumusnya. Untuk bunganya kita pakai 6%. Nanti setiap tahunnya kita harus melakukan reassessment atau penilaian ulang. Nah, lanjut untuk yang di kolom 6 ini adalah pembayarannya 120 juta. Untuk yang di kolom ke-7 ini interest expense-nya, dan di kolom ke-8 ini prinsipal atau pokoknya. Nah, ini perhitungannya kita cari dulu nih. Untuk yang prinsipalnya ini kita ketahui bahwa tadi pokoknya itu di tahun 2020 adalah 120 juta. Oke, untuk yang di tahun yang kedua ini 106 juta ini kita dapatnya rumusnya 120 juta kita kali 0,89. Di kolom yang ketiga ini 109 juta, kita dapatnya dari 120 juta kita kali dengan present value-nya 0,92. Di kolom yang keempat ini 120 juta kita kali 0,94.
Lanjut yang 116 juta itu kita dapat dari 120 juta kita kali 0,97. Nah, baru kita bisa dapat nih interest expense-nya. Di tahun yang pertama ini interest expense-nya masih 0 ya, karena kan kita udah langsung bayar nih di Januari 2020. Nah, baru muncul interest-nya ini di tahun yang kedua. Nah, di tahun yang kedua ini berarti 120 juta kita kurang 106 juta. Dapat bunganya 13 juta. Lanjut di yang tahun ketiga 120 juta kita kurang 109 juta. Dapat bunganya 10 juta, begitu seterusnya. Lalu list liability-nya. Nah, ini list liability-nya yang pertama kita taruh dulu list liability-nya. Karena ini PSAK 73 kita mengakui hutangnya semua itu di awal. Jadi hutangnya ini adalah penjumlahan dari si prinsipalnya ini. Totalnya ini 566 juta yang harus kita akui di Januari 2020. Ini 566 juta ini karena ada 600 juta yang kita kurang sama interest expense-nya, dapat 566 juta. Nah, ini di tahun kita sudah catat nih di Januari 2020. Untuk yang di Januari 2021 ini 446 juta. Kita dapatnya ini dari 566 juta kita kurang dengan 120 juta. Karena kan kita sudah bayar di Januari 2020. Nah, di Januari untuk 2021 kita kurangin ini 446 juta, kan sisa list liability-nya jadi 446 juta. Nah, kita prinsipalnya di tahun 2021 ini 106 juta. Jadi sama dengan list liability-nya sisa 339 juta. Terus yang di tahun 2022 ini 339 juta list liability-nya outstanding yang sebelumnya kita kurang dengan yang kita sudah bayar prinsipalnya 109 juta. Jadi 229 juta. Untuk yang di tahun 2023 outstandingnya tadi list liability-nya sisa 229 juta. Kita kurang dengan prinsipalnya 2023 ini 113 juta, jadi 116 juta. Untuk yang tahun 2024-nya ini jadi nihil karena outstandingnya 116 juta dan kita sudah membayarkan prinsipalnya itu sebesar 116 juta. Oke, jadi tadi kita udah bahas terkait perhitungannya. Sekarang kita masuk ke jurnalnya. Jadi jurnal pertama yang kita buat adalah di debitnya right of use asset pada list liabilities sebesar 566 juta yang tadi kita sudah cari ya selama 5 tahun itu prinsipalnya sebesar 566 juta. Nah, inilah PSAK 73 kita harus mengakui right of use asetnya di debit dan kita mengakui juga hutangnya list liabilities. Nah, kalau untuk yang sebelumnya itu sebelum penerapan PSAK 73 ini kita biasanya kan catatnya sebagai prepaid expense nih, setahun kita biasanya pembayaran di muka itu di Januari misalnya kita bayar 120 juta, jadi kita amortisasi setiap bulannya 10 juta. Nah, karena ada penerapan PSAK 73 ini jadi kita catatnya kita harus mengakui asetnya dan mengakui hutangnya. Oke, lanjut ya. Untuk yang di pembayaran pertama ini di Januari 2020, karena tadi kita ketahui ya di contoh kasusnya bahwa setiap pembayarannya itu berada di awal tahun. Ini debitnya list liabilities sebesar 120 juta. Finance cost-nya ini atau interest expense-nya masih nil. Kenapa nil? Karena kita kan bayarnya di Januari 2020, jadi belum ada bunganya. Kreditnya cash atau bank sebesar 120 juta. Terus yang di jurnalnya 2B ini pembayaran kedua di tahun 2021. Ini debitnya list liabilities sebesar 106 juta. Finance cost-nya kita udah dapat nih, interest expense-nya tadi di tahun kedua 13 juta 300 pada cash atau bank 120 juta. Selanjutnya di jurnal 2C ini pembayaran yang ketiga Januari 2022. Ini list liabilities-nya 109 juta. Finance cost-nya ini 10 juta. Kreditnya cash atau bank 120 juta. Lanjut di 2D,
pembayaran keempat di Januari 2023. Ini list liabilities-nya 113 juta, finance cost-nya 6.888.000, kreditnya cash atau bank sebesar 120 juta. Di jurnal 2E ini pada saat pembayaran kelima Januari 2024. Ini list liabilities-nya 116 juta, finance cost-nya 3.400.000, pada kreditnya cash atau bank 120 juta. Nah, yang di poin 3 ini kita jurnal setiap akhir bulan selama masa kontrak. Ini depreciation expense-nya terkait right of use asset, pada kreditnya right of use asset. Nah, karena tadi kan jurnal di awalnya kita sudah akui nih right of use asetnya 566 juta. Nah, ini kita bagi dengan 60, 12 kali 5 tahun masa kontrak sama dengan 60. Dapat setiap bulannya 9.400.000. Jurnal depresiasi inilah yang harus kita jurnal setiap akhir bulan selama masa kontrak tersebut. Oke, jadi begitu ya guys penjelasan aku tentang PSAK 73 ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.